dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon pemirsa terus berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon dalam berbagai sektor. Melalui program Cirebon Bersama yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon, warga Kabupaten Cirebon dapat mengetahui upaya dan langkah strategis yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Baik, saya akan berbincang bersama dengan Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bapak Bambang Sudaryanto. Halo Bapak. Ya, kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Hari ini kita ketemu lagi Bapak di Cirebon Bersama. Oke, apa sih Pak yang membuat Bapak sampai membuat program Cirebon Bersama ini, tujuannya? Ya, jadi tujuannya kami dari Diskominfo untuk mempublikasikan program-program kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Cirebon, khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Oke, hari ini berarti kita akan fokus untuk memberikan informasi terkait dengan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon. Betul. Oke, ini juga masih banyak dikeluhkan oleh warga Kabupaten Cirebon nih Pak Bambang. Oke, jadi biar pemirsa juga tahu jelas ya Pak Bambang ya. Oke, ada beberapa titik pastinya Pak. Hari ini kita di titik di wilayah timur Cirebon. Ada 2 titik, jalan Pabuaran Cikulak Pabuaran, Pabuaran Walet. Oke, tapi sebenarnya banyak tidak sih Pak warga yang memberikan informasi kepada Diskominfo Kabupaten Cirebon terkait dengan jalan rusak di kabupaten nih Pak? Ada beberapa di medsos, ya, itu kami anggap sebagai masukan positif buat kami di pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga menginformasikan bahwa kegiatan pembangunan khusus infrastruktur jalan itu ada setiap tahun di Kabupaten Cirebon. Oke, lalu seperti apa progresnya ya Pak ya? Kita kan nanti berbincang juga dengan Pak Bupati Cirebon. Siap, oke, kalau gitu kita pemirsa akan menemui Pak Bupati untuk lebih jelas ya Pak Bambang. Kita sambil menunggu ya Pak ya kehadiran Pak Bupati Cirebon. Hari ini juga kita akan melakukan monitoring di lapangan di beberapa titik ya. Betul. Oke. Siap. Situ. Alhamdulillah sehat Mbak Novi. Ya, kita ketemu lagi nih Bapak di program Cirebon Bersama. Sama Bapak dan Pak Faisal juga. Hari ini rencananya sendiri Pak, selain kita monitoring jalan untuk memberikan informasi pada warga Kabupaten Cirebon. Ya, di samping itu kita disampaikan meninjau jalan dan juga kita memberikan bantuan kepada masyarakat. Perhatian juga di Bupati ya. Oke, kita terkait dengan keluhan warga Kabupaten Cirebon di tentang jalan yang ada di Kabupaten Cirebon ini. Apakah sudah banyak mendengar seperti apa? Kami sudah banyak mendengar baik dari masyarakat ataupun dari mass media. Maka kami inilah yang keluhan dari masyarakat, kami memperbaikinya dan tentunya sesuai dengan anggaran yang ada. Oke, ini kan butuh proses ya Pak? Ya, itu proses anggarannya. Dan anggarannya. Dibangun kan kudu nganggo duit. Oke, kalau Pak Faisal hari ini juga berarti kita ada perhatian ya Pak ya? Betul. Ada warga nih Pak. Betul. Dengan seperti apa Pak? Jadi Pak Bupati sekaligus menginspeksi pekerjaan jalan, Pak Bupati juga sekalian memberikan sembako. Sembako yang pertama Pak Bupati diberikan kepada teman-teman klinik servis taman di sini dulu, untuk internal dulu di sini dulu. Nanti di pertunjukan jalan, insya Allah Pak Bupati juga memberikan sembako di 3 titik untuk warga dan pekerja-pekerja jalan sebagai apresiasi dari Pak Bupati. Mungkin ya Pak ya, atas kinerjanya yang luar biasa ya Pak ya. Langsung aja. Nah ini Pak Novi, teman-teman di Senda, ada di security, petugas taman, terus Pak Bupati. Saya lanjut. Ya. Ya, mereka juga akan membantu kita di Senda ini untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Pak Asda. Betul. Lanjut. Ini pegawai klinik servis, taman dan security sekitar 50-an. Ya. Sedikit ya Pak ya, itu perhatian dari Bupati. Oke, dan selanjutnya kita mau kemana nih? Pak Kadis, kita mau kemana nih Pak? Ke wilayah timur Cirebon, ke Cikulak ya.
Ya, Desa Cikulak. Biar Pak Bupati juga melihat langsung siapa kondisi jalan yang ada di sana Pak Bupati. Ya. Kita bisa langsung? Ayo. Ya, siap Pak. Oke, baik pemirsa, kita sudah ada di Desa Cikulak ya, Pak Bupati. Oke, dan tadi selama perjalanan nih Bapak bagaimana merasakan kondisi jalan yang menuju ke arah sini nih Pak Bupati? Ya, memang kami dengan rombongan ini kami meluncur dari sana ke sana laut, memang ada jalan-jalan yang memang kurang baik. Oke. Dan kita pemerintah sekarang ini memperbaiki jalan-jalan yang tidak baik ini dan kita lagi pengerjaan. Oke, sedang fokus ya Pak ya? Ya. Berarti ini fokus untuk 2023 wilayah Kabupaten Cirebon jalannya mantap, Jalannya mulus nih Pak Bupati. Bahkan yang di sini dicor ini, Cikulak, Cibogo sampai ke bawah. Oke, ini kan sudah lama nih kondisinya nih Bapak. Ya. Oh, oke. Nah, nih kalau ini ya bantuan. Ya, sudah ya. Ya. Pemberian pakai sembako juga ini Pak Bupati untuk Ya, warga sekitar di sini. sekarang juga kami kepada para karyawan sini pemberian sembako, bantuan-bantuan. Oke, siap. Kita ke Pak Iwan, ada Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon di sini. Pak Iwan, melihat kondisi ruas jalan yang ada di Kabupaten Cirebon, sebenarnya berapa banyak data yang dimiliki oleh dinas Bapak nih Pak yang memang perlu mendapatkan perhatian? Untuk tahun sekarang itu kita sudah menghitung antara 150 km yang memang kondisinya sangat rusak. Oke. Ini yang memang kita nanti diharapkan 2024 kita udah selesai. Targetnya? Targetnya. Oke, ini sudah berjalan sejak kapan nih Pak? Ini terhitung mulai tanggal 15 kemarin Mei. Oh, oke. Ini sudah mulai kita berkontrak. Harapkan. Kita lanjutkan, ini ada pembagian sembako juga nih. Udah para pekerjaan di sini ya Pak ya? Ya, yang bekerja di sini. Untuk luas tadi yang harus mendapatkan perhatian Pak, itu sudah mulai dilakukan dari sebelum Lebaran infonya nih? Betul memang. Ada yang pemeliharaan rutin kita sudah turun, namun yang sifatnya kontrak kita baru mulai kemarin tanggal 15. Itu tersebar di wilayah? Tersebar. Jadi 3 kemarin itu untuk tahap pertama kita 31 kegiatan atau lokus yang sudah kita lelang. Terparah tuh di mana sih Pak Iwan? Memang ini tersebar sebetulnya kalau misalnya kita terparah. Jadi titik-titik yang sekarang kita tangani adalah itu yang memang kemarin viral di media ya. Oke, itu tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon nih Pak Bupati. Ya. Jadi ini ada beberapa titik yang harus memang perlu penanganan lebih nih Pak Bupati ya. Ya. Oke, ini kan perlu proses, kemudian juga support anggaran juga Pak Bupati ya. Betul. Ya. Ini bagaimana dengan support anggaran yang ada? Ya, memang kami ini anggaran ini untuk jalan, ya memang dengan dari COVID kita kan anggaran berkurang ya, maka tapi saat sekarang kita alhamdulillah ini COVID sudah selesai, maka kami fokuskan kepada perbaikan jalan. Oke. Jadi juga kan jalan juga tebal ini. Iya. Ini sedang proses apa nih Pak? Dibetonisasi apa ya? Ya. Jadi pekerjaan ini sebelum kita beton itu kan ada lantai dasar dulu yang tadi di sana itu setebal 7 cm. Itu ya untuk lantai dasar. Setelah itu kita dicor atau dibeton ini setinggi 20 cm. Jadi total keseluruhan 27 27 cm. Betul. Iya. Semangat ya. Biar lebih semangat lagi ya Pak. Ya. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon.
dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Oke, ya hadir juga di sini pemirsa TV ada Pak Tommy Kabid Bidang Marga. Di sini Pak Tommy fokus untuk pengerjaan perbaikan jalan yang ada di wilayah Desa Cikolak ini seperti apa nih Pak? Siap, ya terima kasih kesempatannya Pak Bupati sudah hadir ke lapangan menyempatkan waktu. Alhamdulillah tahun anggaran 2023 ini kebetulan kita sudah melakukan proses pengadaan barang dan jasa sebanyak 31 paket pekerjaan. Salah satunya di ruas jalan Sindang Laut Peboran yang sedang kita berdiri di sini dengan Pak Bupati kita. Kebetulan Sindang Laut Peboran ini menelan anggaran kurang lebih 5,1 miliar. 5,1 miliar. Kebetulan panjangnya 1.435 meter. Kebetulan ada di 2 strecking. Strecking pertama di sini itu antara Desa Cikulak dengan Desa Cibogo, panjangnya kurang lebih 895 meter. Kemudian ada di strecking kedua di Desa Cisaat, kalau istilah di sini kandang kerbau, Mbak. Kandang kerbau, Ya, kenapa tuh Pak? Itu kebetulan ada pergeseran tanah kita ini, kemudian kita sudah lakukan proses penanggulangan, tembok penahan tanah, kemudian pengecoran juga sepanjang 540 meter. Sekarang ini kita baru berumur kurang lebih 4 hari. Jadi memang kelihatannya beton kita ini secara struktur, memang ke depan Pak Bupati kelihatannya selama 28 hari belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Jadi ke depan juga sebagai bahan informasi kepada masyarakat, minimalnya kita sama-sama menjaga kualitas. Menjaga kualitas. Ya, selama 28 hari, nanti kalau sudah masuk ke dalam umur beton, kita akan cor yang di sebelahnya. Oke, mungkin agak terhambat nggak apa-apa ya Pak, memaklumi nih warga yang ada yang melewati sini apa ya? Kita kan setelah pasca pelaksanaan, kita pun nanti akan diaudit oleh Inspektorat maupun BPKR Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Oke, dan pada kesempatan kali ini juga hadir Pak Dangi di sini ya, Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon. Pemirsa mau tahu nih Pak, perencanaannya seperti apa untuk perbaikan jalan untuk wilayah Kabupaten Cirebon nih Pak Dangi? Ya Mbak Pak Bupati yang hormati, sesuai dengan arahan Pak Bupati bahwa kami fokus untuk prioritas infrastruktur dan kita akan ikut dengan teman-teman dinas PUPR sinergi bersama-sama merencanakan pemantapan infrastruktur di Kabupaten Cirebon. Oke. Kita lanjutkan sampai 2024. Ya. Oke, tahun ini seperti apa nih Pak untuk target-target yang akan dilakukan nih Pak? Kami bersama PUTR memprioritaskan jalur-jalur ekonomi utama, kemudian nanti kita bergerak ke ke periperi, ke pinggiran. Kira itu Mbak Nok. Jalur-jalur utama. Ya. Oke, ini salah satunya. Ya. Oke, kemudian ada beberapa titik lainnya di daerah mana lagi tuh Pak? Pak Bedilan, insya Allah akan kita garap juga dengan PUTR, kita alokasikan juga sesuai dengan arahan Pak Bupati. Oke, keluhan terkait dengan permasalahan jalan yang berlubang, kemudian juga tidak nyaman dilalui, ini pasti banyak juga disampaikan ya melalui dinas ya Pak ya, ataupun masyarakatnya langsung ke Pak Bupati. Ini Bapak gimana nih Pak, ada rasa bagaimana ya, kita kan butuh proses sih, sabar dong warga Kabupaten Cirebon, bagaimana Bapak menjelaskannya? Jadi memang masyarakat itu harus paham ya, memang keluhan yang ada di masyarakat kami pun mengerti, dan yang namanya pemerintah pasti apa yang keinginan masyarakat itu kami akan ingin penuhi. Tapi tentunya pemerintah ini punya sistem. Ya. Punya sistem. Dan sistem ya dari awal itu bagaimana proses, bagaimana orang yang mengerjakan, ada sistem, ada tahapan-tahapan. Jadi tidak bisa salabim langsung. Bisa nggak bisa sulap gitu ya Pak Bupati ya. Prosesnya gitu ya. Jadi ya masyarakat ya sabar gitu. Karena ini kita proses, ada pelelangan, ini juga nih Pak Joyce nanti Pak Joyce juga ada di sini. Itu kan sekian hari setelah jadi baru pelaksanaan. Oke, jadi itulah adanya program coba bersama nih Pak Kadis ya. Jadi masyarakat biar tahu ya. Oke Pak, kita ngobrol dengan para pekerja di sini Pak. Seperti apa nih proses yang dilakukan di sini nih Pak sebagai pekerja juga untuk bisa mewujudkan yang diharapkan warga ya, Pak Bupati. Oke. Ini Bang. Oke, Bapak siapa ini Pak namanya nih Pak? Pak Sabu. Pak Sabu? Waduh, serem banget nih namanya dia. Sayur buah gitu ya Pak ya? Oke Pak, sudah berapa lama nih Pak pengerjaan di sini nih Pak Sabu? Sudah 1 minggu. 1 minggu? Ya. Hari Rebo itu sampai ini hari Kamis nih. 1 minggu. Tapi tidak ada kendala ya Pak? Tidak ada, alhamdulillah. Mungkin Pak Bupati yang disampaikan pada para pekerja kita nih Pak? Oke, sama mandor. Oh, Pak Mandornya. Pak Wildan, Pak. Mandor pekerja. Ada di sini betul, Pak. Bukan
bukan mandor desa. Berarti ini pelaksanaan dilakukannya. Ada ini nggak ada keluhan-keluhan atau usulan-usulan apa? Nggak ada Pak, aman-aman aja Pak, lancar-lancar aja. Ada ini kepada pekerjaan ada hambatan atau apa? Tidak ada Pak, lancar-lancar aja Pak. Ini Pak, ini untuk menyampaikan akses dari pasangannya, mungkin ada warga yang terganggu dengan debu atau apa, yang sementara itu mau dimaksudkan. Ya, jadi ini nanti Pak Puwu, Pak Camat, nih Pak Puwu, Pak Camat ini ada ini dari pegawai ini, bahkan dari mandor katanya ada masyarakat yang agak ngeluh kena adanya banyak kebul-kebul. Nah, makanya Pak Puwu, Pak Camat memberikan informasi kepada masyarakat. Ya mohon maklum, hari jalan jelek, itu ngomongnya kan jelek, hari diperbaiki, ngomongnya ada debu, kalau nggak ada debu ya gimana dah. Memang kita ini proses lagi diperbaiki. Ya mohon dimaklumi aja, karena Pak Puwu nanti Pak Camat memberikan arahan terhadap masyarakat supaya para pekerjaannya aman. Ya. Turut membantu ya Pak ya. Dari hasil monitoring perbaikan jalan di sini bagaimana Pak Bupati melihatnya? Ya, kita dengan adanya monitoring ini, kita sebagai pimpinan di daerah merasa tenang ya, karena masyarakat keluhan-keluhan dari dulu ada keluhan, ini kita lagi diperbaiki, kita sudah kami perbaiki bagus kan, transportasi masyarakat lancar. Oke, jadi kan nyaman dilalui ya di sini. Aktivitas juga menjadi lancar ya Pak Bupati ya, karena berpengaruh ke sektor lainnya Pak Bupati. Dan ini juga ke sana kan ada pasar. Siap. Oke, ini untuk warga Pak Faisal. Ya Pak. Bapak mungkin nih. Ya. Sendiri, mungkin ya. Jalan ini perbaiki ya, pinjam perbaiki. Terima kasih. Oh iya. Semoga bermanfaat ya Pak. Warga sini semua ya Pak? Desa Cikulak, Kecamatan Walet. Jalannya lagi diperbaiki. Senang nggak nih Pak? Senang banget. Udah lama ya Pak? Lama. Udah. Nanti Ada penerangan jalan juga diperbaiki. Saya mantap ya Pak. Arahnya siapa Pak? Imron. Pak Imron, tahu ya. Pak Imron. Oh sama juga namanya, ada juga namanya sama Pak. Pak Imron juga. Nanti dijaga ya Pak, jalannya udah perbaiki ya Pak. Oke. Terima kasih Pak Bupati. Tapi kalau ada masyarakat dengan adanya perbaikan ini kan banyak kebul, yang sabar aja. Yang sabar ya Pak. Pakai masker Pak buat kesehatan ya Pak ya. Cikulak jangan lupa ke Pak Bupati. Siap. Ini buat pekerja dilanjut lagi nih ya. Ya semangat ya pekerjanya Pak. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon.
di lokasi yang berbeda ya. Ini di mana nih, Pak Iwan? Ini ruas jalan Jati Seeng Pabuaran. Jati Seeng Pabuaran. Panjangnya 2,1 km. 2,1 km ini Ya. memang rusak parah? Yang sekarang kita perbaiki itu 1,2 km. Yang kemarin sisa sebetulnya 2022 kita sudah selesai. Jadi dengan sekarang kita menyelesaikan yang sekarang sepanjang 1,2 selesai untuk Jati Seeng Pabuaran. Tidak ada masalah. Oke, dihabiskan ya Pak ya. Siap. Oke, ini apalagi ini akses, ini kayaknya mobilitas banyak ya Pak ya, padat nih di sini ya, Pak Iwan. Lalu lalangnya begitu ya Pak, ada jalur padat juga nih. Sana pasar. Betul. Tapi ini bagaimana nih Pak dengan kondisi saat ini dilakukan perbaikan, ini akses warga lalu lalangnya Pak? Dalam hal ini teknisnya mungkin Ya, Pak. Pak Tommy bagaimana Pak? Tadi disampaikan oleh Pak tadi, kita ini ada 2 stretching juga di sini. Ini stretching yang pertama yang kita berdiri di sini, kita akan lakukan proses pengukuran trotoar. Tebalnya 30 cm, kemudian lantai kerjanya 7 cm. Ini lebar pergerasannya 6 meter, kiri kanan nanti jalan menggunakan nah, stretching berikutnya sepanjang 750 meter. Itu menggunakan hotmix. Jadi ruas jalan Jati Seeng Pabuaran sepanjang 2,1 km dengan lebar 6 tahun anggaran 2023 sekarang selesai. Ya. Sudah dinantikan masyarakat Kabupaten Cirebon ya Bapak ya. Akhirnya ya diperbaiki juga di sekarang ini. Berapa lama waktu ini? Ini 150 hari kalender, terhitung 15 Mei sampai sekarang. Jadi prioritas ya Pak ya. Oke, kita lihat saat ini perbaikannya ya. Awal ini. Baru awal ini. Pertama. Sebelah sini Pak. Baru nyampe Pak. Ya. Bang. Oh, lagi ngerjai urugan. Oh, ini. Mang, ge, Mang. Ini ada bantuan nih Bapak. Lain anu ge. Baik ya. Oh, bantuan ya. Kerja. Caranya nih. Pak. Nanti satu lagi. Ada lagi nih bantuannya ya. Ada bantuan ya. Bantuan kerja. Mungkin ini diuruk dulu ya. Nanti setelah diuruk disetum terus Nanti pasang LC kayak tadi Pak. Oh, yang beton, tadi. yang LC Beton. 7 cm. Oke. Mungkin Pak Dangi bisa menjelaskan coba untuk tahun 2023 ini perencanaan pembangunan ya Pak ya untuk wilayah Kabupaten Cirebon kan banyak ya Pak ya. Untuk khusus perbaikan infrastruktur jalan. Jadi ada beberapa titik juga nih. Iya betul. Konsentrasinya nih Pak, bagaimana? Kembali kami sampaikan sesuai dengan arahan Pak Bupati bahwa kita akan fokus dulu di bertahapnya difokus di jalur-jalur arteri dulu Mbak Novi. Ini salah satu ruas yang kita prioritaskan. Kalau untuk wilayah timur dari mulai tadi Sindang Laut, kemudian sampai kita Jati Seeng, nanti tahun depan kita Pabedilan. Pabedilan. Ya, kemudian yang wilayah barat wilayah Turusmi, kemudian Panguragan, kemudian Losari Lemataba. Jadi mohon nanti masyarakat bersabar gitu ya, karena ini proses. Tapi kami tetap akan penuhi kebutuhan masyarakat berkaitan dengan jalan. Oke, karena wilayah lainnya juga ini ada juga yang menyampaikan terkait jalan yang berlubang atau rusak itu Pak Bupati. Tapi kan juga terkait dengan anggaran ya Pak ya. Betul. Nah, lagi-lagi nih Pak Iwan, seperti apa nih Pak? Agar masyarakat juga paham. Tapi mereka kan beranggapan gini, saya sudah membayar pajak, saya pengen dapat jalan yang mulus, yang mantap gitu. Ini sudah apa pertanggung jawabannya nih Pak? Dinas terkait itu Pak. Kalau uang pajak ini kan digunakan bukan saja ini jalan, tapi untuk pendidikan, sarana sosial, pendidikan, kesehatan, juga kan harus ditangani juga. Nah, ini termasuk sekarang jalan. Oke, jadi masyarakat juga paham gitu ya. Oke, Pak Bupati ini agenda tahun 2023 ini kan fokus untuk perbaikan jalan juga ya Pak ya. Iya. Ini hari ini juga kita melihat langsung Bapak merasakan agar warga juga tahu
ada langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah ya Pak ya. Jadi tidak diam saja Pak, kita juga bergerak, ada action ya Pak. Ya namanya masyarakat yang protes-protes usulan ya kami juga perhatian. Tapi cuma di hati aja dulu karena kita tahu kita harus ada sistem. Harus dibahas ke ini dulu. Bangunin Bangda dulu ya. Setelah ada baru nanti ditenderkan ke ini. Setelah itu baru dilaksanakan Bu ini. Nah, gitu alurnya Bang Bupati ya. Oke. Menunggu beliau. Menunggu. Nah, ini Bapak juga mau terus membantu nih Pak. di sini nih. Nah, di sini nih yang ada. Diuruk ya Pak. Oh, soal. Salah. Ya, memang kondisi di sini Bapak emang sudah lama juga nih dikeluhkan oleh warga. Ya. Taiwan. Betul, memang ini salah satunya yang menjadi, ini kan jalan strategis, masyarakat semuanya mengundangkan banyak sekali. Ini keluhannya sudah lama. Sudah lama. Ini jalur arteri ekonomi sosial wilayah timur ini, Mbak. Ini ya, Pak ya. Sampai Sindang Laut sana itu ya ini jalurnya. Jadi wajar Jadi juga akses. wajar kalau kami prioritaskan untuk duluan diperbaiki. Gitu. Yang lainnya sabar gitu ya Pak. Ya, kita bertahap. Bertahap. Kita selesaikan satu-satu deh. Kita selesaikan satu-satu. Selesaikan satu-satu dan nanti juga bisa merasakan jalan yang nyaman. Iya, betul. Dan kebetulan juga ini semoga cuacanya mendukung ya Pak ya, biar nanti juga tidak ada kendala ya Pak. Ya, mudah-mudahan. Harapannya begitu Pak Bupati. Pak Bupati sendiri Bapak ini dengan banyak yang respon dari warga nih, pokoknya itu sudah disambut ya Pak Bupati nih ya. Ya, Bu. Ya. Ya. Nah, Ibu jalan. Enak Pak. Enak. Emang tahu siapa? Namanya. Pak Bupati namanya siapa? Tahu. Siapa? Pak Imran. Pak Imran. Ya, selamat ya, Pak ya. Jalannya diperbaiki. Selamat datang. Selamat datang. Yo, bawa dibayar Ayo siap-siap bareng-bareng. Ini. Udah menunggu. Pak, kok kenapa kita ini pajak tapi jalan jelek? Nah, Bapak dan Ibu diketahui yang namanya pajak itu memang masuk ke pemerintah, tapi pemerintah itu digunakan bukan saja jalan, tapi sosial, pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lainnya. Jadi harus dibagi-bagi program uang yang ada di pemerintah itu. Dan selanjutnya sekarang begitu saya tadi ke sana dari Walet ke sana, sekarang lagi diperbaiki. Nah, jalan jelek ada yang protes Pak. Nah ternyata lagi sekarang diperbaiki, ada aja yang Pak kok sekarang banyak kebul, banyak debunya katanya. Jadi ya masyarakat harus sabar aja, karena itu yang namanya diperbaiki. Kalau rumahnya pinggir jalan, ada orang yang naik motor lewat, otomatis di sana ada debu gitu ya. Jadi masyarakat pun harus mengerti dan paham situasi, kondisi dan program-program yang ada di pemerintah. Kita sebetulnya sudah berupaya, alhamdulillah, untuk tahun 2023 kita akan menyelesaikan, karena dari 1243 kita menyisakan 125 km lagi yang rusak parah. Tahun ini kita hanya bisa mampu meningkatkan 35 km dengan 166 km itu untuk pemeliharaan rutin, dan ada beberapa jembatan, atau kalau tidak salah 2 jembatan yang kita perbaiki. Itu tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar sekali. Kalau kita menyelesaikan sekarang 125
kilometer yang menjadi PR kita ke depan itu, kita membutuhkan antara 500 sampai 600 miliar. Itu khusus untuk sektor jalan saja. Ini yang kita mungkin dorong. Terima kasih sekali Pak Bupati. Tahun ini juga kita menyelesaikan beberapa ruas, beberapa puluh kilometer yang akan kita laksanakan. Ini di 2004 kita berharap Pak Bupati selesai semuanya untuk permasalahan jalan. Kita kasih kesempatan untuk Bapak Ibu yang ada di sini yang ingin bertanya kepada Pak Bupati, atau ada juga di sini Pak Iwan dan ada Pak Dangi juga dari Bapelitbangda Kabupaten Cirebon. Disilakan Bapak Ibu. Jadi tolong kepada beliau pengambil kebijakan di dalam menentukan suatu program harus punya skala prioritas. Karena apa? Wilayah timur sekarang perkembangannya pesat, Pak. Pabuaran Walet sekarang sudah lalu lalang. Gementa kayak makam sepi, kena rame. Jadi tolong ini segera untuk diperbaiki, karena dalam 1 bulan banyak yang kecelakaan, Pak. Banyak yang kecelakaan. Nah mungkin hanya itu saja, Pak. Saya lebih banyak menekankan, tolong masalah infrastruktur harus benar-benar tingkatkan. Termasuk bukan hanya faktor kuantitas, termasuk kualitas. Jadi kita jangan sampai faktor kualitas karena diancam, maaf, oleh sebuah oknum LSM. Kalau memang ada, kenapa negara kalah sama LSM? Ini jangan sampai, ya maaf, ini juga investor banyak keluhan persoalan seperti itu. Jadi negara dalam persoalan kualitas masalah pelayanan publik harus benar-benar hadir. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu sekalian, untuk pemetaan wilayah timur, insya Allah saya sering komunikasi dengan Pak Camat. Bahkan ada grupnya di Ciledug itu, namanya Ciledug Bebenah, Pak. Terus di forum itu kami selalu berdiskusi mana yang akan kita beresi, mana yang akan kita tata. Termasuk alun-alun ini akan kita beresin juga sama-sama dengan Pak Camat. Kemarin dengan Pak Camat dan para kubu, Pak Wawan mana Pak Wawan? Oh iya Pak Wawan, kemarin kami ke stasiun Pak, kereta api ya, PT KAI. Kita ingin memanfaatkan lahan PT KAI untuk keberdayaan ekonomi masyarakat Ciledug. Kemudian stasiunnya akan kita dorong untuk pengembangan wilayah. Jadi tidak hanya sekedar tempat parkir Pak, itu juga sudah kami lakukan. Kemudian yang jalur Pabuaran Jati Seeng itu menjadi prioritas kami Pak untuk pemasangan PCU tematik. Bantaran sungainya, salurannya itu sedang dibenahi oleh BBWS. Pak Udin, mohon berdiri Pak. Pak Udin kami ajak ke BBWS untuk mengusulkan penataan bantaran yang tadi kita lewat Pak. Hanya saja mohon maaf Bapak Ibu, yang jalur Pabuaran itu masih banyak bangunan yang pinggir bantaran itu Pak, ternyata banyak bangunan liar. Jadi mohon nanti yang punya bangunan di situ kita sama-sama menata ulang untuk keindahan, untuk ketertiban wilayah Ciledug. Berikutnya Bapak Ibu, jalur tol Ciledug ini menjadi sangat penting untuk pertumbuhan Cirebon bagian timur. Kami sudah turunkan tim untuk memetakan wilayah timur. Ciledug Pabedilan ini kan menjadi sentra pembangunan industri. Kami sudah mendesain dengan PUTR, ada jalan baru yang dari mana Pak Iwan? Oh ya, Leweng Gajah, Damar Guna, terus ke lingkar itu. Jadi nanti akan ada pengurangan volume kendaraan yang lewat jalur ini. Itu juga sedang kami lakukan. Kemudian pemukiman dengan Kimrum juga sedang kami lakukan. Kami menginginkan di Pabedilan, mohon maaf ya Pak Camat ya, di Pabedilan ada rumah susun Pak untuk khusus para pekerja. Itu dengan pakunya sudah siapkan lahannya. Jadi insya Allah Bapak Ibu, karena saya mantan Camat Pasaleman, tahu persis wilayah timur, kalau malam nongkrongnya di alun-alun sini Pak. Jadi bisa menghitung ekonomi Ciledug ini luar biasa. Insya Allah kita dorong, apalagi Pak Bupatinya sudah perintah ke kami, dan kira-kira itu wilayah timur diberesi kira-kira gitu.
Jadi perintahnya sudah jelas, clear bahwa wilayah timur ini Ciledug dan sekitarnya sudah menjadi prioritas kami. Kami ingin bertanya, kan itu kalau dilihat sekarang jalan tuh, udah keluar tol langsung ke arah pasar Teluk tuh macetnya luar biasa. Di samping pabrik baru berbuka yang Longbis sama Garmen aja, minta ampun tuh, makanya sesuai dengan Pak itu juga ada banyak kecelakaan. Kita juga lihat di depan rumah kita juga dipasangin PJU baru tuh. Wah, ini jalan tambah sempit lagi. Ya. Nah, begitu naik rel kereta itu pecah tuh kan pertigaan yang ke arah stasiun. Nah, itu penyelesaiannya ada pelebaran atau gimana tuh Pak? Itu ya. Nah, di samping itu kita juga mau tahu itu kayak pasar, saya dengar kan pasar udah mau habis masa ini. Fungsinya mau diapain? Dan yang utama yang bikin ruwet tuh PKL yang permanen tuh ya. Yang ke arah tol juga itu kan dari terminal, padahal terminal belum berfungsi seharusnya. Bus-bus kan kita lihat bus, dump truck. Nah ini saya dengar pernah ada rencana flyover, nggak tahu tuh benar nggak. Bapak Ibu mohon diketahui sama-sama bahwa jalur mulai dari Walet sampai tol Ciledug itu sampai Losari sana ya, Kepedilan sana, itu jalurnya provinsi. Pemasangan PJU yang barusan tadi Bapak sampaikan, itu yang masang adalah di subprovinsi. Kami sudah komunikasi dengan UPT yang ada di Cirebon, tempatnya di Kedawung, sudah kami komunikasikan bahwa pemasangan nanti bisa koordinasi dengan kami atau sebaliknya gitu. Jadi terima kasih tapi ya Pak, ini sudah diinformasikan. Yang kedua kaitan dengan PKL. PKL ini karena warga kita ya Pak Camat ya, warga kita. Jadi saya pikir nanti kita pola rembug saja Pak. Pola rembug, kira-kira masyarakat tetap ekonominya jalan tapi wilayahnya juga tetap indah. Ada hak pejalan kaki juga bisa menikmati itu. Nah tempo hari dengan Pak Camat dan Pak Kuhu ya, PT KAI itu sedang mencoba meredesain wilayah Ciledug memanfaatkan lahan-lahan PT KAI. Sudah ada sinyal awal PT KAI akan menyetujui ya Pak Camat ya. Tinggal nanti rembuk warga Ciledug seperti apa. Kira-kira gitu ya Pak. Suatu hanya jawab, ini suatu yang sangat bahagia buat kita semua ya. Berarti Pak Bupati ini sudah menandakan, membukakan, silakan. Masyarakat mau apa sepertinya, mungkin begitu. Ini sudah, terima kasih Pak Bupati. Yang ingin sampaikan mungkin sudah berapa yang disampaikan Pak Bupati ya. Karena menyikapi Kecamatan Ciledug dan tempat-tempatnya ini sudah ada beberapa pabrik Pak Bupati. Sudah jelas ini belum buka, semua udah penuh pagi dan sore hari. Nah makanya harapan kami mungkin semuanya, bagaimana caranya kalau memang pabrik sudah dipenuhi semua, ini akan semakin tambah macet lagi jalan Pak. Jadi harapan saya, tolong secepatnya membuat jalan alternatif. Contohnya yang sudah diadakan di Pabuaran, Kebun Gajah, Penyumai dan sampai ke Sumber. Itu tolong segera dibuka Pak Bupati. Karena apa? Untuk menyikapi permasalahan macetnya. Satu. Dan kedua tadi yang oleh Kak Ibu itu ya dikatakan di kereta api Pak itu emang itu tempatnya macet. Harapan kami ingin dilebar Pak. Pintu rel itu satu. Dan kedua, tolong bila mana rel kereta api sekarang bergelombang secepat mungkin Pak. Kadang-kadang kami mengutarakan ya untuk cepat diperbaiki. Kenapa? Banyak lalu lintas yang terjadi kecelakaan di situ Pak Bupati. Hingga kami sudah tidak tahan nih. Ada warga kami Pak yang mengaspalnya tidak lewat jalan lagi. Karena tadi menjaga ketertiban lalu lintas itu Pak. Sudah satu kali Pak, ada warga kami yang mengaspalnya, alhamdulillah. Nah, ini harapan kami kalau memang sekarang juga Pak bilang ke saya, Pak Kuhu, memang itu sudah diusulkan tidak diaspal lagi, biar saya yang aspal. Sampai begitu Pak. Ini orangnya nggak mau dikasih tahu Pak, jangan sayang sama saya kan bilang itu Pak. Ini juga luar biasa nih, saya sampaikan kepada Bupati. Dan saya terima kasih kepada Pak Bupati yang mana kita telah dibuka semuanya. Hingga ini mudah-mudahan Pak Bupati diberi keselamatan, diberi kesehatan ya. Apa yang diharapkan Bupati silakan Kabupaten Cirebon ini menjadi maju dalam hal segala-galanya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah inilah kita di Kabupaten Cirebon ini ada ngobrol-ngobrol bareng. Maka tagline-nya itu Cirebon Katon. Jadi Katon itu katon blesake, katon bagus ya. Nah Kang bagus memang kudu bagus, Kang blesak yang nanti dibicarakan solusinya gimana. Bahkan tadi kata Pak Kuhu ada masyarakat yang kaya
karena itu nggak di ini langsung diaspal sendiri. Mudah-mudahan diceleduk tambah ake kan konon Pak. Supaya anggaran untuk ini, untuk jalan bisa digunakan ke dinas yang lainnya gitu, mudah-mudahan. Itu saja, kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Jadi kalau kita ngobrol ini kita jangan serius-serius, jadi kita santai-santai aja. Tapi yang penting nanti masukan itu kami catat dan kami insya Allah akan dimusyawarahkan gitu ya. Inilah kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kehilapan, kekurangan atau hal-hal yang lainnya. Terima kasih. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, hari ini fokus dalam perbaikan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Cirebon. Dalam hal perbaikan infrastruktur jalan itu, ada kendala yang dihadapi, Pak Iwan? Terima kasih Mbak Novi. Selamat sore. Begini kaitannya dengan kendala berkaitan dengan perbaikan jalan sebetulnya tidak ada. Yang sangat signifikan. Yang pertama paling masalah anggaran saja. Tapi di dalam pelaksanaannya biasanya kita itu terkendala dengan pada saat kita akan memperbaiki atau memperlebar jalan sudah terlalu sempit. Kita untuk tidak ada saluran drainase. Nah inilah yang kita bingung untuk mencari saluran pembuangnya harus kemana. Kan ini harus kita buka semuanya atau karena kan sudah sangat. Contoh salah satu mungkin di daerah Trusmi. Nah ini kita untuk saluran pembuang kita rada sulit untuk mencarinya. Apakah kita? Tapi nanti kita akan berpikir nanti mungkin apakah di tengah atau di pinggir bagaimana pembuatan saluran. Oke, di wilayah tersebut soalnya banyak juga yang mengeluhkan tuh. Yang kedua pada saat seperti tadi kita melaksanakan itu kan kita 28 hari harus di stop, tidak ada masuk kendaraan lalu lalang. Ini untuk mencari alternatif jalan. Juga harus dicarikan solusinya. Itu sebetulnya kendala-kendala yang di lapangan biasanya. Tapi yang terpenting mungkin kami justru masalah anggaran ini. Anggaran. Ya, oke. itu yang terbatas itu Pak Iwan ya? Iya betul. Kita sekarang kan hanya mampu melaksanakan 35 km. Padahal kalau kita melihat sekarang itu masih ada 125 km yang harus kita perbaiki. Oke. Jadi kurangnya berapa tuh Pak? Hampir 500-an. 500 miliar. Oke. Dan target 2024 tercapai? Kita berharapnya dengan teman-teman yang lain kita mendukung ke masalah anggarannya, itu ya. Dan yang ini yang perlu kita sampaikan juga, betul dalam pelaksanaan kegiatan ini, terutama jalan-jalan yang sudah itu, kita perlu ada sinergitas dengan isu kaitannya dengan rambu atau segala macam ya. Ini harus didukung juga dengan kemudian juga pada saat kita menertibkan bangunan-bangunan liar itu dengan PP dengan itu ya. Oke, untuk proses kelancaran lalu lintasnya juga di SOP ini ya. Berperan juga ya Pak. Siap membantu ya Pak? Siap. Luar biasa pokoknya untuk kenyamanan warga Kabupaten Cirebon ya. Oke, Pak Dangi, apa yang ingin disampaikan sebagai himbauan kepada warga Kabupaten Cirebon Pak? Bapak Ibu warga Kabupaten Cirebon, kami Bappelit Pangda akan terus berikhtiar, menguatkan ikhtiar, spiritnya optimis, disertai dengan doa dan mohon dukungan semua pihak bahwa kita akan menuntaskan pekerjaan yang tertunda, baik infrastruktur, baik pendidikan, baik kesehatan, baik sosial. Terus kita akan ikhtiarkan semaksimal mungkin. Kalau kaitan dengan dana yang disampaikan oleh teman-teman ya dan warga, saya kira kita juga harus optimis untuk menyambung silaturahim dengan banyak pihak. Yeah. Karena kalau hanya mengandalkan anggaran pemerintah, punya keterbatasan. Jadi masih banyak peluang-peluang sumber pembiayaan. Kami juga melakukan komunikasi silaturahim dengan provinsi dan pusat, termasuk dengan para pelaku usaha. Saya kira kita tetap optimis bahwa Cirebon berkemajuan ke depan akan terwujud dengan baik. Cirebon Katon kita optimis bisa realisasi. Terima kasih. Optimisme yang tinggi ya Pak Dangi itu harus disupport juga dengan dari warga Kabupaten Cirebon yang turut membantu ya Pak ya. Oke, dengan semua program-program yang dimiliki. Oke, ke Pak Bambang sebagai Kadis Kominfo Kabupaten Cirebon ini kan warga jadi tahu nih Pak dengan adanya program ini Bapak menginformasikan semuanya. Jadi pemerintah daerah kabupaten tidak diam loh ya, ini untuk terkait permasalahan perbaikan jalan juga sedang difokuskan tahun ini dan tahun depan target selesainya Pak. Bagaimana Bapak sebagai kalian? Jadi program ini pada intinya mempublikasikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Karena memang kita di zaman keterbukaan informasi publik, kita memang harus aktif selaku pelayan masyarakat, pelayan publik di pemerintah Kabupaten Cirebon.
Bahkan Pak Bupati turun langsung ke lapangan dalam artian meninjau, melihat langsung kondisi-kondisi pembangunan yang ada. Tadi juga melewati beberapa daerah jalan yang belum dibangun juga, sehingga kan Pak Bupati juga tahu ada jalan-jalan yang belum dibangun dan yang sedang dibangun. Jadi ini juga kepada masyarakat juga tujuannya untuk tidak ada miskomunikasi, bahwa kami juga tanggap aktif terhadap masukan-masukan dari masyarakat, pendapat di masyarakat yang ada di medsos, yang ada di media-media, bahwa Kabupaten Cirebon tetap bekerja untuk masyarakat. Memberikan yang terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon. Oke, baiklah. Wah, indah ya Pak kalau bisa ada sinergitas yang terjadi dengan baik gitu ya Pak ya. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Tidak ada jalan berlubang, tidak ada jalan rusak Pak. Aktivitas lancar, semakin maju juga Kabupaten Cirebon. Oke, baiklah, terima kasih pemirsa. Kita sudah bersama di Cirebon bersama yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih banyak Bapak, semangat terus ya. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon.